Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabar Pagi. kalian hari ini? Ibu sangat senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali di pelajaran biologi yang menyenangkan. Baik, seperti biasa untuk mengawali pelajaran kita pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikutnya, Ibu persilahkan anak-anak Ibu untuk membaca kitab sucinya sejenak. Pembacaan kitab suci dimulai. Pembacaan kitab suci selesai. Hari ini kita akan melakukan pembahasannya lebih menarik lagi. Hari ini kita akan melihat satu contoh praktikum untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum. Dalam hal ini glukosa yaitu C6H12O6. Baik anak-anak, Ibu minta anak-anak Ibu menyimak tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji praktikum SAKS fotosintesis. Selamat menyaksikan. Untuk langkah yang pertama, sehari sebelum praktikum, tutupi sebagian daun dengan aluminium foil. Dan ingat, jangan dipetik terlebih dahulu daunnya. Dan biarkan selama 1 hari. Untuk langkah yang kedua, yaitu petik daun yang sudah dilapisi dengan sebagian aluminium foil dan buka lapisan aluminium dari daunnya. Langkah yang ketiga yaitu rebus air, lalu masukkan daun tersebut ke dalam panci dan rebus sampai matang. Langkah yang keempat yaitu setelah daun matang, selanjutnya daun direndam menggunakan alkohol. Langkah yang kelima yaitu daun yang sudah direndam dengan alkohol lalu dipanaskan secara tidak langsung. Tujuan dalam pemanasan tersebut itu yaitu untuk melarutkan klorofil dari daun. Langkah yang keenam, daun yang sudah direndam dan dipanaskan dengan alkohol kemudian dicuci sampai bersih dengan air, yaitu supaya klorofil dan alkoholnya hilang dari daun. Untuk langkah yang terakhir, daun ditiriskan di atas piring kecil. Lalu daun tersebut ditetesi betadin sebagai pengganti lupol secara merata ke seluruh bagian daun. Setelah daun direbus dalam alkohol mendidih, warna daunnya tersebut itu tetap yaitu berwarna hijau. Sedangkan warna alkoholnya itu yang asalnya warna putih menjadi warna putih kehijauan dan kekuning-kuningan. Selain itu, setelah daun ditetesi larutan lugol, warna daun yang tadinya tertutup kertas timah atau karbon yang ditandai dengan kotak yang berwarna merah berubah menjadi warna hijau kecoklatan. Sedangkan warna daun yang tadinya tidak tertutup kertas timah atau karbon yang ditandai dengan kotak berwarna biru berubah menjadi warna biru kehitaman. Jadi teman-teman, pada daun yang tidak ditutupi kertas timah atau karbon terjadi perubahan warna yaitu warna biru kehitaman, di mana hal ini menunjukkan bahwa daun tersebut mengandung amilum yang dimana terjadi proses fotosintesis. Sedangkan pada daun yang ditutupi oleh kertas timah atau karbon terjadi perubahan warna, tetapi perubahan warna itu tidak signifikan, yaitu tetap berwarna hijau, cuman
hijaunya itu kecoklatan. Hal ini Oke, menunjukkan baik. bahwa daun yang Jadi ditutupi demikian oleh tadi aluminium ya foil tersebut itu video kita tentang salah satu cara membuktikan bahwa di daun itu terjadi proses fotosintesis. Baik, berdasarkan tayangan video ini, ada tidak yang ingin memberikan pendapat? Ibu persilahkan. Jason, ya silakan Jason. Ya, Bu. Jadi yang saya dapat dari setelah menonton video praktikum uji fotosintesis ini, hasilnya yaitu yang daun yang ditutupi oleh aluminium foil itu memiliki warna yang sedikit lebih terang daripada daun yang tidak ditutupi sama aluminium foil tersebut, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi anak-anak ibu, kalau kita mau menguji bahwa suatu bahan itu mengandung karbohidrat, ketika diberikan tes dengan Lugol atau kalau di rumah kita bisa temukan betadine. Nah, hasilnya terjadi perubahan warna, akan terlihat hijau atau biru kehitaman. Sementara yang di tengah, proses fotosintesis tidak terjadi. Sehingga ketika ditetesin Lugol, warnanya tidak menunjukkan biru atau hijau kehitaman. Seperti itu. Jadi praktikum uji sek fotosintesis ini juga tidak hanya membuktikan fotosintesis menghasilkan amilum, tetapi juga membuktikan bahwa sinar matahari atau cahaya matahari ikut mempengaruhi terjadinya proses fotosintesis. Baik anak-anak ibu, sekarang kita lanjutkan kegiatan berikutnya. Ibu minta kalian menyiapkan satu lembar kertas, kemudian kalian tuangkan apa yang kalian dapatkan dari video itu tadi, ya. Ibu beri waktu, silahkan bekerja, lalu nanti pekerjaannya dipoto, langsung dikirim ke classroom. Seperti itu ya. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Oke, tidak ada. Ibu minta silahkan bekerja dari sekarang. Nah, setelah tadi kita melihat video, mendengarkan pendapat beberapa teman, kemudian kalian secara individu sudah melakukan aktivitas, sekarang Ibu mengajak kalian melakukan satu kegiatan yang namanya adalah STOP atau stop. Sekarang ikuti petunjuk dari Ibu, kita perhatikan dulu tayangan berikut ini. Semua perhatikan layar kameranya. Ibu akan memandu Bu Puspa dan anak-anak Ibu sekarang akan melakukan salah satu kegiatan pembelajaran sosial emosional, yaitu kesadaran penuh untuk mengendalikan emosi dengan salah satu langkah sederhana tapi bermakna yang disebut dengan stop. Semua sudah stop ya. Lalu take a deep breath. Kita tarik napas dalam-dalam. Dilakukan nggak tarik napasnya pakai hidung? 1, 2, 3. Tarik napas yang dalam. Tahan dan buang pelan-pelan. Dan amati apa yang kalian rasakan. Pelan-pelan kita selesaikan semuanya. Selanjutnya kita akan meneruskan aktivitas kita berikutnya. Baik anak-anak ibu, kita sudah sejenak melakukan stop. Kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya. Ibu ingin ada perwakilan anak-anak ibu menceritakan apa yang ditulis tadi di selembar kertas. Kalau di tulisan saya itu video yang ditampilkan atau percobaan search itu membuktikan bahwa fotosintesis memang menghasilkan karbohidrat berupa amilum. Hal itu dapat dibuktikan dengan perubahan warna yang dialami daun yang tidak ditutupi aluminium foil di mana hijau menjadi biru kehitaman. Selain itu, percobaan ini juga membuktikan bahwa fotosintesis sangat dipengaruhi oleh cahaya matahari, karena bagian daun yang ditutupi aluminium foil warnanya tidak terlalu berubah, yang menandakan bahwa jumlah amilum sedikit. Oke, tepuk tangan buat Alia. Boleh ditunjukkan di kamera pekerjaannya Alia?
kertasnya? Boleh, bisa kelihatan enggak ya? Oke, menarik sekali. Aalia menuliskan dalam sebuah paragraf yang hampir sama adalah intisari dari apa yang disampaikan di video tadi. Terima kasih Aalia. Anak-anak Ibu senang sekali sudah melihat beberapa perwakilan dari anak-anak Ibu yang menunjukkan hasil pekerjaannya. Kemudian ya, selanjutnya mendengar tutor sebaya. Nah, anak-anak Ibu, silahkan memilih temannya berpasangan, lalu berkomunikasi. Oke, baik. Ibu beri waktu, silahkan dimulai, silahkan. Baik, Ibu rasa cukup ya anak-anak? Kamu sudah berkomunikasi dengan teman-temanmu. Sekarang kita ingin mendengarkan hasil tutor sebaya yang sudah anak-anak Ibu lakukan. Tanya Rian. Halo anak Ibu Rian, silakan berbagi pengalamannya tutor sebaya dengan siapa? Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya bertutor sebaya dengan teman saya yang satu kelas juga, yaitu Indri Septia. Kami membahas mengenai bagaimana sih caranya dari video tadi yang telah disampaikan, itu kami dapat memahaminya walaupun dengan sekali lihat. Dan saya dan Indri sudah membahas hal tersebut, yang dimana triknya itu cukup mudah, yaitu kita harus fokus terhadap hal yang ingin kita dengarkan atau yang ingin kita lihat. Itu merupakan fokus atas kesempatannya. Wah, luar biasa ini ya tutur sebayanya antara Rian dengan Indri. Mereka justru ingin berbagi ke teman-teman satu kelas bahwa ada cara loh ya supaya lebih paham dengan cara kronologis, mencatat penting-penting tentang apa yang kita sedang pelajari. Terima kasih Indri dan Rian untuk sharingnya buat kita hari ini ya. Sebagai penutup, Ibu akan merangkum dari pembelajaran kita yang berjudul percobaan saks fotosintesis, di mana percobaan ini membuktikan dua hal. Pertama, bahwa dalam proses fotosintesis benar dihasilkan karbohidrat, dalam hal ini amilum. Kemudian yang kedua, melalui proses percobaan ini membuktikan bahwa satu faktor dalam hal ini cahaya matahari itu mempengaruhi proses fotosintesis. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk menilai kemampuan pengetahuan kalian. Ibu akan memberikan soal dan soal itu Ibu sharekan di Google Classroom. Di sana ada beberapa soal esai yang kamu jawab berdasarkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian Ibu ingin mengingatkan kembali di pertemuan berikutnya, karena pembahasan kita bab metabolisme hari ini adalah hari yang terakhir, sehingga pertemuan berikutnya kita akan melakukan ulangan tentang bab metabolisme. Baik, sampai di sini anak-anak Ibu. Adakah yang ingin kalian tanyakan lagi? Kalau tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran dan keaktifan kalian. Kita akan bertemu minggu depan. Kita bersama-sama mengakhirinya dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya Bu, refleksi kita pada hari ini, menurut saya, pendapat saya, setelah melakukan stop tadi bersama Bu Puspa dan teman-teman, saya pikir itu salah satu cara untuk melegakan atau merefleks otak kita. Itu bisa kita lakukan untuk melegakan atau melonggarkan segala beban yang ada di pikiran. Salah satunya itu. Kemudian setelah saya melaksanakan pembelajaran tadi, di mana saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, ada beberapa hal yang menjadi refleksi bagi diri saya. Yang pertama, perasaan saya ketika merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini, saya sangat senang, sangat bahagia, bahkan sangat semangat untuk bisa dengan cepat menerapkan langsung di kelas saya
proses pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini. Karena pembelajaran ini merupakan sesuatu yang baru, yang harus segera cepat saya terapkan untuk murid-murid saya. Dan tadi sudah terlihat bagaimana wajah dari murid-murid saya ketika mengikuti pembelajaran ini. Mereka pun ikut senang, ikut bahagia, dan mempunyai harapan-harapan baik ke depannya supaya pembelajaran ini dapat dengan terus dilaksanakan di kelas. Kemudian yang kedua, ada beberapa pembelajaran yang saya ambil ketika saya proses merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ini. Yang pertama, memang dalam mempersiapkan pembelajaran ini perlu persiapan yang sedemikian rupa. Misalkan pembelajaran diferensiasi, saya jadi dapat menerapkan bagaimana saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid saya dengan melihat kesiapan belajar mereka, dengan melihat minat dan bakat mereka, serta memperhatikan profil masing-masing murid saya. Ada yang audiovisual, ada yang kinestetik, ada yang auditori. Kemudian ketika saya mempersiapkan pembelajaran sosial emosional, saya juga mempersiapkan memilih dari 5 kompetensi pendidikan sosial emosional. Tadi saya memilih ada 2, yaitu kesadaran diri serta kemampuan sosial atau empati. Nah, setelah itu saya memilih ruang lingkup. Yang pertama adalah protokol atau aturan dan budaya di sekolah. Ketika memulai dan menutup pembelajaran, kita melakukan doa serta membaca kitab suci. Nah, selain itu saya juga memilih ruang lingkup pendidikan sosial emosional ini terintegrasi dalam mata pelajaran saya. Jadi tadi dalam pelaksanaan pembelajaran saya menerapkan 2 teknik dari pembelajaran sosial emosional ini, yaitu teknik stop dan teknik tutor sebaya. Di mana teknik stop ini berorientasi bagaimana menerapkan mindfulness, yaitu kesadaran penuh, dan tutor sebaya menerapkan bagaimana murid-murid saya memiliki kesadaran sosial dengan teman-temannya, memiliki rasa empati di dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian selain itu, pembelajaran yang saya dapatkan dalam proses ini, murid-murid saya menjadi semangat, ya, menjadi keinginan tahuan mereka itu meningkat. Jadi mereka merasakan mendapatkan sesuatu yang baru, lalu berkeinginan mau terus mendapatkan sesuatu yang baik untuk meningkatkan proses pembelajaran supaya bisa mengakomodir bagaimana keberagaman dari setiap mereka. Jadi tidak dipaksa harus sama rata, tetapi ada yang seperti ini kemampuannya, ada yang seperti ini, dan itu bisa diakomodir melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dan terlihat tadi mereka merasa punya kebebasan yang bertanggung jawab dalam menuangkan aktivitas mereka di selembar kertas. Ada yang memberikan dalam bentuk paragraf, ada yang runut sekali memberikan sesuai langkah-langkah praktikumnya, ada yang bercerita dalam bentuk paragraf, ada paragrafnya singkat, ada yang dalam bentuk skema, dan ada bahkan dalam bentuk gambar. Nah, dari ini terlihat diferensiasi produk dari hasil pekerjaan dari setiap murid saya. Itu pembelajaran yang kedua yang saya dapatkan. Kemudian pembelajaran yang ketiga, tingkat kepedulian dengan teman-teman itu semakin meningkat. Jadi
anak-anak merasa mereka sudah memperoleh prestasi atau mereka mempunyai kelebihan, mereka punya tanggung jawab untuk bisa berbagi dengan teman-temannya supaya saling memotivasi untuk terus semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang terakhir refleksi saya, yang ketiga adalah bagaimana ke depannya. Memang ketika mempersiapkan bahkan melaksanakan pembelajaran tadi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki yang bisa saya dapatkan berdasarkan hasil dari checklist keterlaksanaan pembelajaran saya tadi. Ternyata hasilnya ada beberapa murid yang masih seperti kaget ya atau belum terbiasa karena baru pertama. Nah, ini ke depannya saya akan lebih sering lagi ya melakukan refleksi di setiap kegiatan pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas. Sehingga dengan demikian, ketika menemukan persoalan bisa diperbaiki, dicarikan solusi pemecahannya supaya ketika penerapan berikutnya kita semua berharap bisa lebih baik lagi hanya untuk kepentingan murid-murid saya. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan ketika saya sudah merencanakan dan sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional tadi. Sekian dan terima kasih.